Oke, gimana teman-teman? Pasti masih banyak yang belum paham nih tentang apa sih mikroskop itu, jenisnya dan pengertiannya. Sekarang kita akan langsung menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih itu mikroskop. Hasil ini share screen. Aku share screen. Iya, aku masih belum bisa share screen soalnya. Oke. Dan Oke, kelihatan kan ya sih ya? Oke. Ya baik, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa sih itu mikroskop dan di modul mikroskopi ini. Yang pertama, kan sudah dijelaskan sebelumnya tentang pengertian mikroskop di video awal. Di sini mikroskop adalah alat yang paling khas dalam laboratorium mikrobiologi yang memberikan perbesaran yang membuat kita dapat melihat struktur mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Mikroskop yang tersedia memungkinkan jangkauan perbesaran yang luas dari beberapa kali hingga ribuan kali. Mikroskop memiliki prinsip kerja yakni memantulkan cahaya melalui cermin lalu diteruskan hingga lensa objektif. Di lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya terbalik dan diperbesar. Kemudian bayangan akan diteruskan dan menghasilkan bayangan yang nyata, tegak, dan diperbesar oleh mata pengamat. Kemudian ada macam-macam mikroskop. Di sini macam-macam mikroskop ada dua, mikroskop optik atau cahaya dan mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mikroskop scanner elektron atau MES dan mikroskop transmission elektron atau MTA. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari mikroskop optik atau bisa dibilang mikroskop cahaya. Bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini ada lensa okuler, tabung, revolver, lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi inklinasi, pegangan sedia, pegangan, skrup pengarah halus dan skrup pengarah kasar. Di sini cara kerja dari mikroskop cahaya adalah cahaya dari lampu itu dibiaskan oleh lensa kondensor. Setelah melewati lensa kondensor, sinar mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan bagian yang paling penting dari mikroskop karena dari lensa ini dapat diketahui perbesaran yang dilakukan oleh mikroskop. Sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ditangkap oleh lensa okuler dan diteruskan pada mata atau kamera. Pada mikroskop ini mempunyai batasan perbesaran yaitu dari 400 kali sampai 1400 kali. Kemudian ada mikroskop scanner elektron atau MES. Di sini cara kerja dari mikroskop ini dari sinar dari lampu dipancarkan pada lensa kondensor. Sebelum masuk pada lensa kondensor, ada pengatur dari pancaran sinar elektron yang ditembakkan. Sinar yang melewati lensa kondensor diteruskan lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya. Sinar yang melewati lensa objektif diteruskan pada spesimen yang diatur miring pada pencekamnya. Spesimen ini didasari oleh deteksi sinar X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang menghasilkan pada layar monitor. Kemudian pada mikroskop transmission elektron akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya yaitu mikroskop transmitter elektron, di mana cara kerja mikroskop ini adalah elektron ditembakkan dari elektron gun yang kemudian melewati oleh dua lensa kondenser yang berguna menguatkan dari elektron yang ditembakkan. Kemudian setelah melewati dua lensa kondenser, diterima oleh spesimen yang tipis dan berinteraksi. Karena spesimen tipis, maka elektron yang berinteraksi dengan spesimen seterusnya pada tiga lensa, yaitu lensa objektif, intermediate, dan lensa proyektor. Lanjut.
Kemudian waktu kita mengamati mikroskopi pada percobaan kemarin, ini didapatkan yang pertama itu ada bahan yes atau ragi, di mana di sini pada ragi berbentuk koltus, membentuk koloni dan tidak berinti, di mana semua percobaan ini dengan pembesaran 10 kali 10 pada mikroskop. Kemudian yang kedua ada jagung, di mana jagung adalah memiliki sel yang berbentuk bulatan sedang, tidak berkoloni, dan tidak berinti. Kemudian yang ketiga itu air got, di mana air got ini berbentuk hasil, tidak berkoloni, terdapat banyak bakteri dan berinti dengan perbesaran 10 kali 10. Kemudian yang terakhir yaitu ada tepung beras, di mana bentuknya itu bulatan kecil, tidak berkoloni dan tidak berinti. Semua ini menggunakan perbesaran 10 kali 10. Selanjutnya yaitu ada bahan kentang, di mana kentang ini membentuk bulatan besar, memiliki inti sel dan tidak berkoloni. Kemudian ada kapuk, di mana kapuk yaitu berbentuk serabut tidak teratur, tidak berkoloni dan tidak berinti. Kemudian ada kapas, di mana kapas berbentuk serabut, berkoloni dan tidak berinti sel. Kemudian yang terakhir yaitu ada bawang merah, di mana bawang merah berbentuk lonjong, berkoloni dan memiliki inti sel. Itu semua menggunakan pembesaran mikroskop 10 kali 10. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi praktikum ataupun percobaan mikroskopi. Yang pertama ada intensitas, di mana intensitas ataupun apa itu yang dimiliki mikroskop adalah 1 hingga 6 level. Intensitas ini dipengaruhi oleh gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Kemudian yang kedua ada pencahayaan, di mana pada mikroskop polikromatis, pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memasuki daya tembus paling besar karena memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat filter yang memiliki berbagai macam warna seperti merah, jingga, kuning, dan ungu, di mana filter ini digunakan untuk menyaring berbagai warna yang terdapat pada bahan. Oke, sekian dari kami. Dari Dendi, apa ada yang ditambahkan? Udah sih kalau aku. Mungkin pasti teman-teman sudah paham dari penjelasan kita tentang modul mikroskop ini. Baik, sekian dari kita. Saya Dendi dan partner saya Asila. Uh, Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah melihat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye. Bye-bye.